Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Abiana Bulan Umida selaku pengasuh beserta Direktur Pesantren Supercamp Lara Benefida, kepada segenap jajaran pengurus dan teman-teman semua yang sedang berbahagia, semuanya bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, jadi di sini saya akan meresonasikan kitab Sulaiman bab yang 8, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman bersama para semut dan kubah ajaib. Nah, yang pertama, pada suatu hari kemarau yang berkepanjangan. Pada suatu hari Nabi Sulaiman itu diuji oleh Allah dengan kemarau yang berkepanjangan. Semua sumber air itu kering. Umatnya itu meminta hujan agar aktivitas cocok tanamnya terus berjalan. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman menemui batu yang di atasnya ada semut yang sedang terlentang. Kemudian kedua tangannya itu mengjur ke hadapan langit. Seraya semut itu berkata, ya Allah, sesungguhnya turunkanlah hujan, janganlah engkau menghancurkan aku karena manusia. Jadi semut itu berdoa untuk meminta hujan. Akhirnya Nabi Sulaiman kembali dan berkata kepada umatnya, sesungguhnya pulanglah kalian ke rumah kalian, sesungguhnya doa kalian telah diijabah karena seekor semut yang sedang berdoa. Nah, pada suatu hari juga Nabi Sulaiman itu menemui semut yang ahli puasa. Pada saat itu semut itu membawa satu buah kurma. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, apakah yang engkau bawa itu? Semut menjawab, ini adalah sebuah kurma. Kemudian Nabi bertanya, untuk apa kurma itu? Untuk makanku selama setahun, katanya semut. Akhirnya Nabi Sulaiman pun membawakan botol yang setengahnya itu terisi kurma dan dibawa oleh semut-semut itu. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya setahun lagi aku akan mengunjungi untuk melihat keadaanmu. Setelah 1 tahun lamanya, Nabi pun mengunjungi semut itu, dan ternyata botol yang berisi setengah kurma itu masih utuh. Kemudian beliau bertanya kepada semut, wahai semut, mengapa engkau tidak menghabiskan kurma-kurma itu? Kemudian semut menjawab, wahai Nabiullah, sesungguhnya selama ini aku hanya berpuasa dan aku hanya mengisap airnya saja. Suatu hari juga ada cerita tentang semut yang sangat bertawakal, tentang itu ketika ia membawa sebutir gandum untuk makannya selama setahun. Kemudian Nabi memberinya sebutir biji gandum selama setahun, yang mana setelah setahun itu Nabi Sulaiman juga mengunjungi keadaannya, maka yang dimakan itu hanyalah separuh. Karena semut itu menjawab, karena sesungguhnya selama ini aku hanya bertawakal dan bersyukur kepada Allah. Kemudian ada juga semut di pinggir pantai sebagai perantara rezeki. Pada saat itu Nabi itu menjumpai semut yang menggeret selembar daun. Kemudian semut itu naik ke punggung katak, dan katak bersama semut itu menyelam ke dasar lautan. Kemudian mereka kembali dan Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, apa yang kau lakukan? Wahai Nabiullah, sesungguhnya di dasar lautan ini ada batu yang terbelah, yang di dalamnya itu terdapat ulat, dan Allah itu mempercayakan aku sebagai perantara rezeki, maka aku memberikan selembar daun itu setiap kali ia makan. Kemudian ulat itu bersyukur dan bertasbih kepada Allah. Selanjutnya adalah
semut sebagai perantara cacing yang buta. Sama kisahnya ketika seekor katak membuka mulutnya, kemudian semut itu masuk bersama sebutir biji gandum, dan ternyata di dasar lautan itu terdapat sebuah batu yang cekung yang di dalamnya terdapat cacing yang buta, dan cacing itu tidak kuasa keluar dari batu tersebut untuk mencari penghidupannya. Maka Allah juga mempercayakan kepada semut itu sebagai perantara rezeki. Maka setiap kali ia makan, diantarlah sebiji gandum di dalamnya. Kemudian cacing itu selalu bertasbih bersyukur, dan ia berkata, wahai Zat yang maha hidup, sesungguhnya inilah rezeki yang Engkau berikan kepadaku. Maka ingatlah selalu hamba-hambamu yang beriman dengan rahmat-Mu. Dan di antara itu adalah kubah ajaib yang memiliki 4 penjuru, setiap penjuru mempunyai pintu. Yang pertama terbuat dari mutiara, kedua terbuat dari zamrud yang merah, ketiga terbuat dari pokoknya gitu. Jadi kubah ajaibnya itu ajaib banget, yang di dalamnya terdapat seorang pemuda yang sudah 2400 tahun hidup di dalamnya. Ia adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibu bapaknya. Selama 70 tahun ia mengabdi kepada ibu bapaknya. Kemudian Allah itu memberikan karunia kepadanya sebuah kubah ajaib di dalam dasar lautan, dengan segala nikmatnya. Jadi kalau misalnya pemuda itu lapar, Allah itu menumbuhkan pohon yang berisi buah, kemudian ketika ia lapar ia memakannya, dan ketika ia haus Allah itu memunculkan air yang sangat bersih dan jernih, yang lebih jernih daripada susu dan yang lebih manis daripada madu. Kemudian Nabi Sulaiman sempat bertanya, bagaimana engkau mengetahui siang dan malam? Kemudian pemuda itu menjawab, ketika terbit fajar kubah ini akan menjadi putih, dan ketika malam datang kubah ini akan menjadi gelap. Dan demikian itu adalah sebagai karunia Allah, dan Nabi Sulaiman pun diizinkan untuk melihat karunia Allah yang sangat besar. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.